Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Di bagian ketiga dari tutorial ini, kita akan belajar tentang fitur post dan page atau postingan dan halaman yang ada di weblog atau blogger atau blogspot ya. Jadi ada menu postingan, ini interface-nya jika berbahasa Indonesia. Ada halaman, kalau interface-nya berbahasa Inggris, ini ada post, ada page ya, ada post, ada page. Post, page. Nah, ini akan kita bahas. Postingan atau halaman. Kita akan lihat sebenarnya perbedaan antara postingan atau post dan halaman itu apa. Untuk post ini kontennya lebih dinamis, sedangkan halaman atau page ini untuk konten statis. Contohnya saya akan coba lihatkan misalnya di blog saya. Nah, page itu contoh, ini ada hubungi kami. Ini kalau diklik hubungi kami ini langsung merujuk ke sebuah halaman tertentu ya, halaman statik. Ya, ini halaman statik semacam ini. Itu ya. Nah, ini yang page. Ini saya klik beranda kembali ke halaman utama. Nah, jadi itu page ya. Nah, jadi postingan-postingan yang lain ini, nah ini adalah halaman dinamis atau yang kita sebut juga dengan postingan. Ya, jadi di sini tadi ada istilah postingan. Nah, ini lebih dinamis. Ini untuk berita yang konten yang Anda buat tiap hari, bahkan mungkin tiap jam atau seminggu sekali, update-update tentang yang Anda kirimkan di blog Anda gitu ya. Nah, ini postingan. Tetapi kalau page ini kecenderungannya adalah untuk konten-konten statik. Contoh lain mungkin bisa saya bukakan, misalnya hyper.org.id. Nah, untuk hyper.org.id ini page-nya lebih banyak ya. Kalau yang ini tadi page-nya saya hanya memiliki satu page, hubungi kami. Jadi menu hubungi kami ini akan menuju kepada satu halaman statik. Jadi ini hanya satu page ya, walaupun ada dua menu ini ya. Nah, kalau di Hyper ini banyak menunya, dan di setiap menu ini ada page-page tersendiri. Nah, jadi contoh ini di profil lembaga, di menu profil lembaga ini ada page visi misi, menu visi dan misi, ada menu sejarah singkat, ada menu anggaran dasar, ada menu anggaran rumah tangga dan seterusnya. Di keanggotaan juga ya, di jurnal pendidikan, e-learning. Ini langsung merujuk link eksternal ya. Ini kalau saya arahkan ke e-learning, ini dia langsung merujuk. Anda bisa lihat di status bar di bagian bawah kiri ya, sudut kegiatan event ada dua menu. Nah, satu menu ini biasanya itu merujuk ke satu page. Jadi ketika saya klik agenda, dia akan masuk ke page agenda. Ketika saya klik menu registrasi, dia akan masuk ke page registrasi. Begitu juga ketika saya klik visi dan misi, dia akan masuk ke page visi misi. Linknya ini ketika saya arahkan ke visi misi, di sudut kiri bawah itu akan berubah-ubah statusnya ya. Misalnya ini sejarah singkat, akan merujuk ke hyper.org.id garing p garing sejarah.html. Ketika saya arahkan ke anggaran dasar, dia masuk ke hyper.org.id garing p garing anggaran garis datar dasar.html ya. Saya ambil contoh ini visi misi. Nah, dia akan langsung menuju page visi misi ya. Saya kembali ke beranda. Nah, untuk
postingan ini saya reload dulu karena belum sepenuhnya tampil. Nah, di bagian kegiatan artikel pendidikan ini bagian dari postingan-postingan dinamis ya, yang terus bisa kita update, kita tambah terus. Dan page itu kecenderungannya adalah statik. Oke, kita akan coba langsung. Kita akan coba buat postingan. Namun sebelum membuat postingan, kita akan lihat tampilan web blog kita ini seperti apa, atau yang saya miliki ini seperti apa. Saya klik, lihat. Jadi linknya kemarin di tutorial sebelumnya, liburangratisan.blogspot.com ya, judulnya liburangratisan.blogspot.com. Nah, ini saya masih menggunakan template dasar dan belum ada page dan belum ada postingan sama sekali. Belum ada page dan belum ada postingan sama sekali. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu buah postingan ya. Ini saya klik postingan, maka di sini akan menjadi postingan baru. Kalau saya klik halaman, maka ini akan berubah menjadi halaman baru, tambahkan halaman baru. Saya klik postingan, klik postingan baru. Nah, saya klik postingan baru. Langkah pertama adalah membuat judul. Nah, ini penting. Buatlah judul yang semenarik mungkin, out of the box, membuat orang penasaran untuk ingin melihat hasilnya. Tetapi ingat, kontennya, isinya juga harus bagus ya, harus kuat. Kenapa? Karena ketika sekali orang judulnya bagus, cenderung provokatif, ketika dilihat isinya biasa-biasa saja, maka berikutnya orang ketika melihat judul ini di blog Anda, orang nggak tertarik lagi untuk mengklik gitu ya. Nah, jadi Anda harus menjaga itu konsisten. Jadi misalnya saya beri judul, karena ini tentang liburan, judulnya saya beri nama The Last Paradise gitu ya tulisannya ya, The Last Paradise from Borneo, from Kalimantan, East Kalimantan. Nah, kemudian di sini saya bercerita tentang surga terakhir dari Kalimantan itu ya, surga terakhir dari Kalimantan. Nah, nanti bagaimana membuat postingan yang baik, lebih detail, nanti akan dijelaskan dalam sesi tersendiri ya. Bagaimana postingan itu menarik dan bagaimana menulis ya, membuat konten yang baik. Oke. Nah, saya akan kenalkan menu-menunya saja. Saya akan arahkan di sudut kiri ya. Ini kita anggap ini sebuah paragraf ya. Anggap aja ini paragraf, terdiri dari 3 baris. Saya copy lagi ini. Nah, ini ada 2 paragraf. Nah, paragraf ini saya blok. Kemudian di sini ada opsi lainnya. Di opsi lainnya saya pilih ratakan. Ratakan ini artinya rata kiri, rata kanan, gitu ya. Nah, supaya rapi kiri kanan, ya. Nah, saya sudah memiliki 2 buah paragraf. Langkah berikutnya saya akan klik di bagian awal, kemudian saya tambahkan foto yang berhubungan dengan The Last Paradise ini ya. Saya upload dari komputer saya bisa, dari Google Foto bisa, dari arsip blog Anda bisa, dari link URL juga bisa. Saya upload dari blog ya, dari komputer. Saya masuk di misalnya saya ambil dari sini video semua, cari yang foto. Oke. Saya akan
cari foto yang sesuai dengan konten Anda ya. Nah, kemudian saya pilih. Oke, ini judul pengantarnya. Dan ini upayakan kontennya lebih banyak ya. Ini saya copy saja lagi. Nanti bagaimana teknik membuat konten yang baik di sesi tersendiri ya, di tutorial tersendiri terpisah. Nah, ini nggak mau rata kiri kanan, saya enter saja. Oke, nah ini saya membuat dengan mode tampilan menulis. Kadang kita memerlukan nanti mode tampilan HTML ya. Kadang kita memerlukan mode tampilan HTML. Kapan itu nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Ini Andoredo seperti pada umumnya editor pengolah kata gitu ya. Ya, ini untuk jenis font. Jadi silahkan ketika ini saya blok fontnya saya ingin jadikan Helvetica. Nah, jadi seperti itu fontnya. Kemudian ini besar kecil ya. Ini biasanya untuk header bisa menggunakan ini yang disediakan. Nah, ini sedang, agak sedang atau agak besar gitu ya. Nah, ini paragraf untuk judul, misalnya ini ada judul misalnya kalau ingin diberi judul ini nanti juga bisa menggunakan mode ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini saya undo saja. Silahkan nanti Anda eksplorasi. Misalnya ini bold, italic, underline, garis bawah. Ini untuk mencoret, strike out ya. Kemudian ini warna teks. Mungkin Anda memerlukan pewarnaan teks. Jadi misalnya untuk kalimat-kalimat tertentu, Kalimantan misalnya mau di bold kemudian dikasih warna-warna tertentu, warna biru misalnya. Nah itu silahkan saja. Ini untuk warna latar teks. Jadi misalnya surga ini warnanya tadi adalah biru, kemudian latarnya adalah warna latar teksnya adalah kuning. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mencoba, ini ada sisipkan atau hyperlink. Jadi misalnya saya klik surga, ini ketika diklik nanti saya klik hyperlink, saya blok surganya, linknya nanti dia akan masuk ke https://fatur.web.id. jadi link eksternal. Jadi ketika orang mengklik itu nanti dia akan masuk ke website yang lain atau blog yang lain. Nah, pilihannya ada dua, buka link di jendela baru, berarti nanti akan ada jendela baru, atau dengan tab baru nanti ya. Jadi seperti itu. Kemudian klik terapkan. Nah, jadi ini ketika nanti di preview ini diarahkan ke surga, ini akan ada link. Kemudian ini sudah kita coba tadi. Nah, satu lagi ini ada link video. Jadi kita bisa menyisipkan video dari YouTube atau video yang diupload dari komputer kita. Jadi di bagian tengah paragraf, antara paragraf 2 dan paragraf 3, saya pilih center, rata tengah. Ini udah di tengah posisi kursor. Saya tambahkan video, upload from YouTube saja, misalnya dari YouTube, penelusuran. Saya cari video saya, misalnya salah satu video saya, cara membuat password misalnya misalnya ini.
ini link video nanti akan aktif. Kalau salah gimana? Anda tinggal arahkan, klik di kanan video, kemudian tekan backspace, udah kehapus dia ya. Nah, saya kembalikan normal lagi, saya sisipkan video baru karena ceritanya tadi videonya salah ya. Saya upload lagi dari YouTube, saya masuk ke penelusuran, saya cari di channel saya tentang Kakaban. Wirawan harus spesifik ya. Jadi kalau ada linknya, Anda harus masukkan link itu secara khusus ya, secara spesifik linknya supaya bisa tampil ya. Ini saya masukkan, pilih. Nah, jadi semacam ini jadi ya. Nah, ini nanti tampilannya agak kepotong, makanya kita harus perbesar supaya tampilannya tidak terlalu terpotong. Jadi saya akan masuk ke mode tampilan HTML ya. Nah, di tampilan HTML ini ada yang YouTube tadi. Ini besarnya 320, tingginya 266. Jadi 266 saya jadikan 350, kemudian 320 saya jadikan 550. Jadi lebarnya 550. Kemudian saya kembalikan ke mode tampilan menulis. Nah, ini akan lebih besar ya dari yang tadi, dan YouTube-nya tampil secara keseluruhan video YouTube-nya. Nah, jika sudah, Anda bisa melakukan pratinjau. Ini saya klik pratinjau. Jadi tampilannya nanti seperti apa? Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian pratinjaunya saya tutup. Kemudian pisahkan label dengan koma. Ini labelnya saya beri nama ini dengan liburan. Saya kasih nama liburan labelnya. Jadi untuk konten kita pisahkan berdasarkan label ya. Jadi misalnya liburan pun boleh dibagi di Derawan, Kalimantan, Jawa, luar negeri, buat label semacam ini sehingga nanti konten-konten itu terkelompokkan berdasarkan label-label tadi. Kemudian lokasi bisa ditambahkan, opsi ini izinkan komentar pembaca supaya lebih interaktif, lokasinya di mana. Permalinnya akan menjadikan link ini menjadi link statik nanti ya, sehingga bisa dirujuk ke page tertentu. Jadi seperti itu. Nah, jika ini sudah, maka langkah berikutnya itu tinggal dipublikasikan. Nah, sebelum dipublikasikan saya kenalkan satu menu lagi. Ini untuk indentasi ya. Ini untuk penomoran ya. Jadi daftar berbutir ini berbentuk angka ya. Kemudian dan seterusnya. Ini cara menampilkannya di titik 3 ini ya. Nah, selanjutnya saya akan publikasikan. Saya klik publikasikan. Oke, konfirmasi. Nah, setelah itu ini sudah masuk. Postingan saya sudah 1, halaman saya masih 0. Postingan sudah 1, halaman masih 0. Sekarang kita lihat blognya. Lihat blog. Nah, ini sudah ada satu postingan saya ya. Nah, ini postingan saya, The Last Paradise from East Kalimantan. Nah, baca selengkapnya klik di sini. Jadi karena tadi kan beberapa paragraf ya, videonya nggak kelihatan ini di tampilan pertama. Kenapa? Karena memang karena panjang ya, jadi terpotong. Nah, kita klik dulu baca selengkapnya, baru tampil lagi ini. Dan videonya di sini, tinggal kita play videonya, dia juga jalan. Nah, saya stop dulu. Nah, jadi seperti itu singkatnya untuk membuat postingan sederhana untuk memulai sebuah blog, untuk menjadikan Anda seorang blogger.
Sampai di tahapan ini maka Anda sudah bisa menyandang gelar blogger ya, walaupun baru satu postingan. Karena kalau Anda belum membuat postingan satu pun maka Anda belum berhak mendapatkan gelar blogger. Kemudian satu lagi, bagaimana dengan membuat page? Ya, membuat page prinsipnya sama tadi dengan membuat postingan. Cuma tujuannya nanti untuk bisa diakses oleh menu-menu tertentu gitu ya. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa diakses oleh menu hubungi kami ini. Ya, jadi ada page khusus. Nah, untuk page nanti kita akan belajar di sesi tersendiri. Sekaligus kita akan belajar tentang bagaimana sih membuat menu-menunya itu ya, menu-menu untuk memanggil page tadi. Demikian sesi kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Jika ada kendala silahkan komen di bagian komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.